Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sunandi Eko Ginanjar, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Irfan Tripiansah, saya sendiri Lisna Hamidah sebagai moderator, dan Manda Ibna Kafia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pengaruh sosial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Irfan. Pengertian sosial adalah usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, kepercayaan, persepsi atau tingkah laku orang lain. Menurut para ahli, menurut Wang dan Kou dalam Haryono dan Brahmana 2015, pengaruh sosial atau social influence adalah tentang strategi seseorang membujuk orang lain dalam mengaruhi keputusan untuk berperilaku. Hal ini didukung oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, dan lingkungan pekerjaan. Menurut Van Cantes dan Tong NQ dalam Hum Agus and Lip 2017, social influence adalah seseorang yang membuat pelanggan merasa percaya dan yakin ketika mereka harus menggunakan sebuah produk atau jasa tersebut. Menurut Adi Wibowo dalam Haryono dan N. Brahmana 2015, pengaruh sosial adalah mengungkapkan pendapat pribadi tentang sesuatu yang dipercaya oleh insan lain mengenai pemakaian metode baru. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa social influence adalah strategi suatu kelompok atau seseorang mengaruhi orang lain untuk menggunakan sebuah produk atau jasa melalui pesan-pesan yang disampaikan. Tingkat social influence. Menurut Raditya 2013, social influence memiliki 2 tingkatan penerimaan pengaruh, yaitu penerimaan, kondisi di mana terjadinya perubahan dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain. Bentuk-bentuknya diantaranya adalah identifikasi, menerima pengaruh sosial karena mengenal atau memihak terhadap suatu kelompok individu atau karena alasan tertentu. B. Menerima pengaruh sosial karena merasa yakin terhadap pengaruh yang diberikan oleh individu atau kelompok. Complete, kondisi di mana tidak terjadinya perubahan secara utuh dalam diri seseorang setelah mendapat pengaruh sosial dari individu atau kelompok lain. Menerima pengaruh orang lain. Mengapa kita terkadang mengikuti dan menerima pengaruh orang lain? Ada 2 alasan atau standar yang diungkapkan para ahli. 1. Pengaruh normatif. Menurut teori perbandingan sosial, untuk mempertegas keyakinan sosial kita menundingkannya dengan perilaku orang lain. Jika pengamatan kita memberi suatu pedoman dalam berperilaku dalam kurung norma, kita mungkin akan terpengaruh untuk melakukan tindakan tersebut. Hal inilah yang mengarahkan kita kepada pengaruh normatif. 2. Pengaruh informasional. Terkadang kita mengubah pikiran kita karena orang lain yang telah menunjukkan jalan atau cara yang baik, atau mereka memberi informasi yang berguna. Pengaruh informasional tidak hanya mempengaruhi compliance saja, tetapi juga acceptance. Misalnya, dalam suatu proyek penelitian yang Anda ikuti, Anda mendiskusikannya dengan teman-teman Anda tentang rencana Anda untuk menganalisa. Bentuk-bentuk social influence. Menurut Hidayat dan Basori tahun 2016, social influence memiliki 3 bentuk, diantaranya sebagai berikut. 1. Konformitas atau conformity. Konformitas adalah salah satu bentuk pengaruh sosial atau social influence di mana terdapat perubahan perilaku yang disebabkan oleh keinginan untuk mengikuti ukur orang atau norma sosial yang ada. 2. Kesepakatan atau compliance. Kesepakatan adalah suatu bentuk pengaruh sosial atau social influence yang mencakup permintaan langsung
seseorang kepada orang lain. 3. Kepatuhan atau obedience. Kepatuhan adalah bentuk pengaruh sosial atau social influence di mana terdapat perubahan perilaku karena adanya perintah orang lain yang memiliki otoritas. Bentuk pengaruh sosial dan determinan dari pengaruh sosial. Ada 3 bentuk pengaruh sosial, yaitu yang pertama konformitas, dan kedua kepatuhan, dan ketiga kekuatan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, konformitas. Tidaklah mengherankan kalau seandainya seseorang itu sekedar mengikuti perilaku yang dilakukan oleh teman-teman sekitarnya, karena semua perilaku ini kembali pada norma dalam kehidupan yang dalam mempengaruhi seseorang untuk mengikuti perilaku lingkungan sekitar sebagai bentuk dari interaksi sosialnya terhadap lingkungan tersebut. Berikut ini marilah kita simak 2 proses dalam konformitas dan perbedaan individual yang mempengaruhi kelompok. Yang pertama ada pembentukan norma atau norma formation. Norma-norma adalah pedoman berperilaku yang membentuk dan mempengaruhi tindakan kita. Norma juga termasuk sebagai interaksi sosial, yaitu perilaku yang dikatakan oleh orang banyak sebagai populer, modern, atau normal. Ini berarti norma dalam dan akan berubah. Norma dapat dan akan berubah. Dan kita dengan individu lainnya harus terus belajar dan memprediksi norma apa yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika seseorang ingin membeli pakaian, secara tidak langsung orang tersebut akan memilih pakaian yang tren saat ini atau yang paling sering dipakai orang. Sebenarnya bisa saja kita memilih pakaian yang diinginkannya, namun dia lebih memilih pakaian yang sedang tren di lingkungannya. Inilah yang dinamakan konformitas. Yang kedua, tekanan kelompok atau group pressure. Beberapa penjelasan yang telah dijelaskan dalam conformity, kita mendapat dampak dari kehidupan kelompok terhadap individu. Terkadang kelompok-kelompok ini itu hadir dalam waktu kelompok itu hanya imajiner. Meskipun individu berada di antara orang-orang yang tidak dikenal, individu secara sosial terpengaruh untuk melakukan konformitas dengan norma-norma yang bahkan ketika subjek dapat melihat realitas yang ada. Dan yang kedua, selain konformitas, yaitu kepatuhan. Selain Perang Dunia Kedua, banyak orang Amerika merasa yakin bahwa apa yang terjadi Jerman itu tidak akan terjadi di Amerika karena orang Jerman lebih patuh daripada orang Amerika pada umumnya. Meskipun kita terdorong untuk menyarankan orang seperti apa yang akan mematuhi perintah untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Tetapi di dalam psikologi sosial, pertanyaan yang lebih bermanfaat adalah aspek-aspek apakah yang dari situasi yang membuat orang sulit untuk mematuhi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk patuh dan tidak patuh antara lain, yang pertama, sosok berwenang semakin dekat sebagai seorang subjek dengan orang yang berwenang, semakin tinggi kemungkinan individu untuk patuh. Sebagian studi menjelaskan bahwa seorang akan menuruti perintah dari orang yang diyakini memiliki wewenang dengan melihat dari pakaian, seragam, atau dari isyarat lain, tanda pangkat, bahasa, atau gelar. Dan kedua, ada dukungan kelompok berpengaruh terhadap kepatuhan. Makin banyak anggota kelompoknya yang patuh, makin banyak pula anggota yang lain juga ikut patuh. Demikian pula sebaliknya. Bentuk ketiga dari pengaruh sosial adalah kekuasaan sosial. Studi dalam konformitas dan kepatuhan ini tidak hanya berbeda dalam susunannya, tetapi juga sifat kekuasaannya atau power, yaitu tekanan untuk menyesuaikan diri yang timbul dari power sebuah kelompok sosial. Sementara tekanan untuk patuh datang dari power seseorang yang berwenang. Power didefinisikan sebagai kekuatan dari pemberi pengaruh yang menyebabkan perubahan sikap dan perilaku seseorang. Adapun kesimpulan, dalam kehidupan, pengaruh sosial sangat berpengaruh terhadap diri individu dan dalam bertingkah laku, seperti mengubah suatu sikap, kepercayaan, persepsi, ataupun tingkah lakunya agar dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Pengaruh sosial terjadi dalam setiap lingkungan di mana individu berada. Terjadi ketika individu mulai melakukan perubahan tingkah laku berdasarkan keputusan antara kebutuhan dan keinginan dengan tuntutan atau keadaan sosial yang ada. Terdapat 3 tipe dalam pengaruh sosial, yaitu konformitas, compliance, dan obedience. Konformitas adalah suatu bentuk dari pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma-norma sosial. Tipe kedua, compliance atau pemenuhan. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari, perilaku dipengaruhi oleh permintaan langsung dari orang lain. Hal inilah yang dinamakan compliance. Hal utama adalah kemampuan untuk merespon penerimaan orang lain. Tipe ketiga, obedience atau kepatuhan. Perilaku sehari-hari selain dipengaruhi oleh konformitas dan compliance juga dapat dipengaruhi oleh obedience atau kepatuhan.
Dalam perilaku obedience, biasanya seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tindakan atau tingkah laku tertentu karena adanya unsur power.